Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kompa Unsil. Kali ini kita akan mengadakan sharing session bersama anggota Kompa Unsil yang berprestasi. Teteh-teteh yang udah ada di sini, yuk kita kenalan dulu. Ini dari tim Order In. Betul. Yo, boleh yuk dikenalin dulu teh. Udah siapa dari aku? Oke. Kenalin, nama aku Hairunisa Maudi Sofiani, jurusan akuntansi 2017. Di orderin aku menjadi keuangannya, menjadi tim keuangannya. Lanjut. Perkenalkan, aku Intan Triwandari dari jurusan Matematika angkatan 2018, masuk di Kopma juga angkatan 2018. Kalau di orderin kebagian jadi tim marketingnya. Kalau mulainya itu, ide bisnisnya itu sebetulnya dari tahun 2019 akhir, tepatnya itu bulan Desember. Akan tetapi mulai mulai geraknya itu di bulan Februari awal, dan itu kita benar-benar mulainya dari awal banget gitu. Kita merekrut mitra usaha tuh baru 15 gitu. Nah, alhamdulillah kemarin ikut KBMI dapat pendanaan, berkembang lagi gitu. Lebih banyak mitra usaha yang kita ambil juga gitu, seperti itu. Jadi udah sekitar 1 tahunan lah sampai bulan dari awal 2020 sampai sekarang, hampir mau 1 tahun. Ya, jadi dengan lolosnya ini bisa menjadikan lebih berkembang lagi ya. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin, sedang bergerak juga ya. Oh, kalau kita itu sebetulnya tim itu ada 5 ya. Iya. Ada aku, ada Intan, ada Septi. Septi itu sebagai ketua timnya itu. Dia ketua timnya. Terus ada AI juga, itu dari IT 2017 juga. Terus ada Heri juga, ada 5 orang sebetulnya. 5 orang ini bisa kebentuk jadi satu tim itu karena apa? Karena kita satu frekuensi dan kita juga kan berada di satu lingkungan, yaitu Kopma. Nah, itu alasan kita kenapa kita jadi tim aja gitu, karena kita satu frekuensi gitu. Kebetulan juga kita memang organisasi gitu di Kopma gitu, dan berhubungan kan tentang bisnis gitu. Ngomongin sukanya aja, sukanya. Boleh dukanya. Bukan duka ya. Enggak deh. Nanti masing-masing bilang aja ya suka dukanya. Iya. Kalau dari pribadi sih aku suka dukanya biasa ya, kita itu dikasih waktu selama 2 minggu ya kan. Tapi ada perpanjangan lagi satu Iya, minggu. alhamdulillahnya itu ada perpanjangan. Alhamdulillahnya itu ada perpanjangan 1 minggu. Jadi kita tuh awalnya itu nyusun dulu lah ya gitu, tentang order itu seperti apa, tujuannya itu seperti apa ya, seperti yang ada di proposalnya, ketentuan-ketentuannya itu seperti apa gitu ya. Cuman memang prosesnya itu kita dengan kesibukan kita juga kan ya, kita kuliah gitu, masih ada yang benar-benar kuliah juga. Terus kan Intan juga kan di Kopma itu nggak cuman jadi anggota aja, dia juga ikut kepanitiaan gitu kan, betapa sibuknya dia gitu kan ya gitu. Jadi kita emang ngeluangin waktu buat nyusun proposal ini gitu. Suka dukanya gitu. Untuk dari Intan mungkin suka dukanya seperti apa? Kalau dari aku sih sebenarnya awal-awalnya mau terjun ke sini tuh sebenarnya ragu ya, karena kan emang background pendidikan aku nggak nyambung sama sekali kan dengan bidang yang aku jalanin sekarang di KBMI, di orderin gitu. Dari pendidikan ke bisnis, apalagi ke marketing gitu. Karena aku udah dari SMA emang sebenarnya udah biasa dagang gitu kayak gitu. Jadi Udah punya basic lah gitu ya di awal gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya orang itu yang maluan banget. Jadi kayak dagang nih, mau dagang di kelas. Jadi kalau nggak ada yang nanyain barang dagangan aku kan jualan ini nggak akan aku keluarin dari tas gitu. Karena kayak gitu orang gitu nanyain. Malu gitu ya. Iya, malu. Makanya pas ditawarin tuh kayak, waduh, bisa nggak ya gitu. Nah, awal-awal tuh nggak langsung ditunjuk kayak kamu marketing, kamu ini, kayak diajak dulu, mau nggak ikutan ke BMI gitu. Terus kayak
boleh sih, maksudnya kita nambah pengalaman gitu, karena kan aku sama sekali pas masuk kuliah tuh sampai KBM itu belum pernah sama sekali ikutan lomba kan di kampus. Terus kayak sekalinya diikuti langsung ke yang nasional gitu, sebenarnya kaget. Gimana tuh ya? Kaget sih sebenarnya awalnya kok ngajak tim gitu, tapi diterima lah buat nambah pengalaman. Terus apa ya itu belajar juga sebenarnya, tapi jangan sampai untuk coba-coba sih sebenarnya kata aku, karena kan kalau untuk masalah bisnis dan apalagi terjun ke sini gitu perlu keseriusan dari kitanya gitu. Nah yang pas prosesnya tuh apa ya, kita sempat ngumpul sampai jam 11 malam ya. Iya betul. Kita kalau buat nyusunnya kita sampai jam 11 malam. Dari tim mana kita tuh menyamakan frekuensi dan pendapat, betul nggak sih disusunnya seperti ini atau seperti itu gitu. Jadi meskipun emang seharusnya apa ya, di masa pandemi itu sebenarnya kayak apa ya, malah membawa kita untuk lebih produktif gitu, karena ya dengan kita nggak bisa kemana-mana malah jadi bikin kita tuh lebih kreatif gitu. Jadi kayak apa ya, kita tuh harus putar otak lagi gimana caranya bisnis itu bisa berjalan walaupun sedang pandemi gitu. Dan punya kegiatan yang positif gitu, nggak cuma diem di rumah aja gitu. Kita kumpul diskusi bareng-bareng gitu sampai tengah malam, karena emang apa ya, selain ngerjain tugas kita juga kayak harus ngasih masukan ke orang, ke tim kita gitu. Jadi emang bener-bener tim tuh ya tim gitu, bukan hanya aku ngerjain marketing ya udah aku di marketing, mau ngerjain di keuangan ya udah di keuangan, nggak kayak gitu. Jadi tim tuh ya bener-bener tim gitu. Kebersamaannya itu iya kan kayak koperasi ya kan, kerja bersama, gotong royong. Balik lagi ke Kopma. Ya, jadi emang dasarnya kita kan dari Kopma. Iya, dari Kopma udah punya dasarnya, itu saling membantu keluarga gitu. Betul. Implementasikan dengan ini gitu. Hasil-hasil seminar belajar di Diksar, Dikmen itu benar-benar diimplementasikannya kan di sini gitu, karena apa ya, emang belajar lagi dari awal gitu, belajar lagi apalagi dari aku kan, kalau Maudi kan dari akuntan dengan keuangan emang jalurnya gitu ya. Kalau aku emang benar-benar belajar dari awal, terus benar-benar ngerasain bimbingan sama dosen manajemen gitu yang benar fokusnya tuh di marketing gitu. Jadi senang banget karena banyak dapat ilmu, masukan dan pengalaman yang luar biasa gitu. Terus kenalan sama dosen-dosen FE gitu, jadi lebih dekat gitu ya. Sama Aku dari FKIP gitu bisa kenalan sama dosen FE itu luar biasa banget sih. Kendala sih sebenarnya karena apa ya, kita tuh punya kesibukan masing-masing gitu sih, karena apa ya, jadi karena punya kesibukan masing-masing jadi harus ada yang dikerjakan selain ini gitu. Jadi fokusnya terbagi gitu, tapi emang benar-benar harus fokus sih, tapi emang ya kegiatan yang lain juga nggak mungkin kita singkirkan gitu aja gitu. Jadi ya kendalanya itu sih, jadi tiap masing-masing anggota tuh punya kesibukannya masing-masing gitu. Dan kita juga selama penyusunan tuh kayak apa ya, nggak hanya administrasi yang kita urus gitu, bukan hanya ketik untuk proposal gitu, tapi benar-benar terjun ke lapangan gitu. Jadi nemuin mitra usaha orderingnya, terus ngobrol dengan mereka kendalanya seperti apa. Jadi benar-benar apa ya, observasi lapangan lah gitu. Terus juga kita ngadain kayak semacam apa ya teh disebutnya, kemarin tuh kita tuh minta data ke mitra usaha tentang keluhannya apa sih gitu, apalagi ketika selama pandemi kan gitu. Dan emang didatengin dia langsung satu-satu ngobrol, dan itu tuh emang benar-benar nguras waktu gitu. Iya, nguras waktu, karena dari satu mitra ke mitra lain kan kayak nggak cukup 5 menit aja gitu di satu mitra. Jadi kita kemarin terjun ke lapangan itu ke para PKL-nya gitu. Nah, wawancara lah gitu, keluhan apa aja sih yang mereka alami gitu. Jadi nggak hanya cuma nyusun proposalnya aja gitu, tapi kita juga langsung terjun lapangan, mengetahui benar-benar gitu masalah tuh PKL tuh apa aja gitu, kendalanya apa aja gitu, dan kita memang implementasikan ke proposal gitu, supaya solusi-solusinya juga kita masukin ke sana ya. Kayak mulai kan kita sebetulnya basic kita sih bukan delivery order, cuman kita bantu mereka dengan cara penjualan lewat online gitu. Jadi memang solusinya
adalah seperti itu gitu. Jadi PKL walaupun memang belum atau tidak pandemi sekalipun, memang mereka kendalanya adalah karena kekurangannya pelanggan gitu. Jadi kita bantu mereka, berdayakan mereka gitu supaya orderannya pun mudah-mudahan gitu bisa meningkat dengan adanya bantuan dari order ini sendiri. Bagus sekali. Jadi tidak hanya untuk keuntungannya untuk timnya saja, cuman ini membantu para pedagang kaki lima Ya, gitu. betul seperti itu. Yang mungkin di sana kan di sini di Tasik itu banyak sekali yang pedagang kaki lima. Ya, banyak banget ya. Bagus sekali kalau misalkan order ini bisa membantu mereka gitu dalam usahanya, apalagi dalam pandemi seperti ini susah keluar gitu. Jadi kalau di order bisa langsung terima di rumah gitu ya, di depan. Iya, bisa seperti itu, bisa sekali. Jadi emang fokusnya pedagang kaki lima yang dibantu oleh order ini adalah pedagang kaki lima yang belum tersentuh oleh platform-platform Besar. promosi digital gitu Yang loh. besar lah ya. Ya, jadi emang benar-benar fokus ke pedagang kaki lima yang misalnya dia tidak punya gadget atau dia punya gadget tapi dia tidak bisa memanfaatkan untuk promosi digital gitu. Jadi emang kita bantu di sananya gitu. Terus untuk delivery order juga. Jadi mereka cakupan apalagi pedagang kaki lima di sekitaran Universitas Siliwangi Banyak ini banget ya. banyak yang berkeluh kesah bahwa mereka tuh kehilangan pelanggan karena kan kita sudah belajar dari offline gitu kan. Ya, online. mahasiswa udah pulang ke rumahnya Iya. masing-masing, jadi ya siapa yang membeli gitu. Nah dengan adanya promosi digital ini, jadi market mereka tuh lebih luas gitu. Iya. Jadi ya selain promosi digital, nah keuntungan dari promosi digital ini yang memperluas marketnya mereka gitu. Tidak hanya terbatas mahasiswa gitu. Dan udah merambah banget, jadi mereka tuh kayak wah alhamdulillah gitu, tadinya yang pelanggannya hanya mahasiswa saja sekarang udah ke pekerja kantoran gitu bertambah gitu. Nah, itu sangat bermanfaat sekali dari tim order ini. Nah, dalam penyusunan proposal itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, untuk sekarang itu sampai ke tahap lolos pendanaan seperti ini dan bisa dikembangkan lagi tim order ini, ada gak sih trik yang akan dibagikan kepada semua anggota Kopa Unsil, khususnya tips and trik untuk bisa lolos pendanaan KBM? Tips and trick ya. Kalau dari aku masih pertama selain kita benar-benar harus fokus dalam mengerjakan proposalnya gitu, fokus. Kalau selain itu juga fokus, kita juga harus berdoa ya, itu yang salah satu sih. Kalau misalnya kami sih gitu, menurut aku menurut aku sih kalau misalnya pengen tips lolos itu salah satunya ya selain fokus, kita juga harus benar-benar istilahnya berdoa lah gitu sama Allah, diberikan yang Selain terbaik. berusaha dengan keras, Selain berusaha, kita juga tetap harus berdoa lah gitu. Bagaimana caranya kita bisa lolos gitu. Tapi kalau misalnya dari Intan sendiri gimana kan? Kalau menurut aku sih yang paling utama sih sebelum fokus ngerjain adalah dari pembentukan timnya sih. Karena emang dari awal kita ngebentuk tim, sebelum kita kerjain, sebelum kita ngapa-ngapain, itu kayak kenalan lagi gitu, benar-benar kenalan dari awal gitu. Karena meskipun kita udah saling kenal gitu, apalagi aku, Septi, Ai sama Heri itu udah sering terlibat di kepanitiaan kan. Kecuali dengan Teh Maudi ya, karena Teh Maudi waktu itu jadi pengurus gitu. Jadi Enggak, aku ikutan kok ke pengurus. beda angkatan ya tapi Berangkatan aku angkatan tua ya. beda masa kepanitiaannya gitu. Jadi sering terlibat di kepanitiaan, tapi saat ngebentuk tim, saat baru mau mulai nih ngerjain, kita tuh kenalan lagi dari awal. Bukan hanya sekadar kenalan, aku namanya siapa, aku jurusannya apa, aku angkatan berapa, bukan hanya gitu, tapi kayak kenalan, aku sifatnya kayak gini gitu. Aku sifatnya A B C D E F G gitu. Terus aku jeleknya aku tuh kayak gini. Jadi nanti kalau aku tiba-tiba misalnya aku jeleknya tuh Mudi. Nah, nanti bukan Maudi ya, Mudi. Mau di Ayunda. Nanti kalau aku tiba-tiba Mudi, aku harus digimanain. Nah, kayak gitu sih, lebih ke perkenalan secara lebih dalam gitu, dari personal ke personal itu lebih dalam. Jadi kebentuk tim yang solid secara bukan hanya secara fisik gitu, tapi secara
hati gitu. Nilai itu sih sebenarnya yang paling penting, karena menurut aku tim yang solid itu malah jadi bikin kerja kita bisa jadi lebih semangat, bisa bikin kerja kita lebih maksimal. Karena kalau udah ada kedekatan secara emosional ya kerja juga insya Allah lancar gitu, kecuali ya jadi nggak akan ada masalah dari internal gitu, jadi masalahnya ya eksternal gitu. Menurut aku sih gitu sih, selain yang fokus tadi benar-benar emang kata Teh Maudi fokus apalagi untuk orang kayak aku yang ngerjainnya dari awal gitu, benar-benar belajar marketing teh naon gitu, marketing itu apa, terus ada tiba-tiba HPP itu apa gitu, tiba-tiba bingung gitu saat orang-orang dari fakultas ekonomi ini ngomong gitu, kalian ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Terus dia benar-benar belajar dari sana gitu, istilah-istilah yang mereka pakai tuh benar-benar aku pelajarin gitu. Tapi bagusnya di situ tuh kau jadi kayak itu emang gimana ya, jadi pengen belajar banget, terus memang mempunyai keinginan yang tinggi mungkin ya untuk bisa membuat tim yang solid, bisa bekerja sama, bisa mencapai tujuan gitu. Itu sih satu tujuan dengan tim yang lain, terus sama-sama punya kemauan untuk lebih baik dan belajar gitu intinya. Karena emang dari awal kita sama sekali nggak ada goals untuk menang ya Teh, jadi nggak ada apa ya, nggak ada ambisi untuk menang gitu lah, kita harus ada lolos pendanaan sekian puluh juta gitu, nggak ada sama sekali kepikiran. Karena kita tuh tim yang yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu. Jadi kalau kita usahanya sudah dimaksimalkan dan diberi hasil yang memuaskan ya alhamdulillah gitu ya. Kalau belum diberi hasil yang memuaskan yang sesuai harapan ya berarti usahanya ada yang kurang atau ada usaha yang perlu diperbaiki gitu. Atau memang takdirnya belum memberikan kepada kita, mungkin Allah belum memberikan bahwa ada jalan lain gitu, untuk itu menuju takdir kesuksesan itu. Karena setiap kejadian juga pasti Allah takdirkan tanpa tujuan gitu, pasti ada hikmah di balik itu. Oh, Masya Allah. Itu. Mungkin ini juga banyak ya pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman di sana. Bagaimana sih membawa atau mencetuskan ide bisnis itu yang inovatif, yang kreatif, itu yang belum dihasilkan itu bagaimana sih caranya gitu mendapatkan itu teh, ada gak tipsnya kayak gimana? Ini yang aku pelajarin dari marketing. Kalau kita mau tahu mau tahu masalah, kita harus riset pasar. Kita harus benar-benar terjun ke pasar, nyari tahu apa sih sebenarnya ada masalah apa, ada kendala apa di masyarakat. Karena kalau menurut aku bisnis itu kayak kita menciptakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Nah, berawal dari masalah gitu. Iya, berawal dari masalah. Nah itu tuh dari masalah itu kita tuh bisa berinovasi gitu, membuat sebuah ide yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Nah itu sih yang aku pelajarin dari ikutan KBMI ini tuh benar-benar Ada hikmah, ada hikmahnya. ada ininya ya, ada banyak feedback yang baik. Observasi ke lapangan. Bisa juga sebenarnya kalau misalnya ngapain ke lapangan capek gitu, nggak punya waktu misalnya. Sebenarnya lewat baca-baca bisa buku, baca berita, itu juga sebenarnya bisa membuat kita lebih kreatif gitu. Karena dengan banyak baca kan kita lebih banyak tahu gitu. Dengan lebih banyak tahu kita jadi banyak tahu juga bahwa ternyata di dunia itu banyak masalah gitu. Yang harus diselesaikan gitu ya. Sebenarnya bisnis makanan juga berawal dari masalah kan. Masalahnya adalah perut saya lapar, perlu diisi gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Ya. Kalau dari sendiri ada Kurang lebih seperti itu sih, karena memang dari masalah atau misalnya keluhan-keluhan yang memang banyak gitu ya, keluhan-keluhan bisnis yang ada gitu. Kalau misalnya aku sih, kalau emang Intan tuh yang lebih tahu sih tentang marketingnya ya gitu, tentang memang karena lebih ke keuangannya ya. Ya, keuangan, tapi memang intinya kayak gitu sih. Kalau misalnya kita mencetuskan ide bisnis itu, kita tuh nyari apa sih yang berbeda pertama, atau yang kedua apa sih yang menjadi solusi untuk misalnya masalah dari orang-orang gitu, dan itu bisa dijadikan ide bisnis. Intinya sih seperti itu kalau misalnya kita ingin cari ide bisnis gitu. Jadi memang awalnya dari masalah, terus hal apa yang misalnya belum pernah ada gitu,
atau memberdayakan yang sudah ada. Menginovasikan yang sudah ada. Itu sih. Jadi riset pasar tuh nggak hanya terjun ke lapangan. Jadi misalnya kita tuh pengen udah punya satu fokus pengen bisnis di bidang ini, misalnya di bidang makanan. Nah kita tuh harus tahu saingan kita tuh yang ada di bidang yang sama tuh atau di bidang yang hampir sejenis tuh ada siapa aja yang udah ada. Nah kita tuh bisa nyari tahu mereka tuh awal berdirinya tahun berapa, terus fitur-fitur maksudnya di sana tuh udah ada apa aja, misalnya di bidang makanan. Kalau di restoran A menunya udah ada udang, kepiting sama cumi. Terus di restoran B menunya cuma ikan aja. Nah kita tuh pengen di bidang seafood misalnya. Nah kita tuh harus punya inovasi juga, misalnya di sini mah belum ada nih misalnya ikan lada hitam gitu misalnya. Nah membuat inovasi itu bisa dari sana sih sebenarnya. Jadi menciptakan sesuatu yang sebenarnya udah ada tapi diinovasi lebih unik gitu, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu. Ini maaf ya dipotong, kalau misalkan yang order in ini bedanya sama yang seperti yang kayak gitu gimana itu? Bedanya order in dari platform besar itu sebetulnya kita itu lebih ke, kalau untuk dari mitra usahanya objek yang diberdayakannya. Kalau untuk platform besar seperti yang itulah yang kita tahu ya gitu, bedanya itu adalah mereka hanya mengena kepada pedagang-pedagang atau UMKM atau bisnis-bisnis yang memang sudah terkenal dan namanya dikenal gitu. Jadi ya mereka tidak menyentuh para PKL, sedangkan kan visi kita dan tujuan kita adalah memberdayakan pedagang kaki lima PKL. Jadi memang bedanya itu adalah kita merangkul pedagang kaki lima untuk diberdayakan gitu. Bedanya dengan platform besar yang lainnya gitu. Terus perbedaan lainnya juga, kita bukan hanya mempromosikan secara digital dagangan mereka, tapi kita juga membantu membranding gitu, membranding produk yang mereka si pedagang kaki lima ini dagangkan. Jadi misalnya membranding dari segi tampilan atau dari inovasi makanan-makanan yang mereka. Terus kita juga membimbing pedagang kaki lima untuk lebih mengenal bisnis gitu, bisa dari secara administrasi. Jadi benar-benar dibimbing dari awal, mereka tuh mengenal sampai mereka bisa menghitung HPP gitu ya teh. Jadi pembimbingan. Jadi bedanya selain dipromosikan, tetapi juga dibimbing, terus dibantu untuk branding itu sih. Ya jadi sebenarnya ini tim order in ini bisa membantu para pedagang kaki lima. Kemudian setelah lolos pendanaan ini bisa lebih membantu dan mengembangkan bisnisnya ini. Kemudian ini kan sudah lolos ya pendanaan. Bagaimana nih teteh ini perasaannya setelah mendapatkan pendanaan ini yang luar biasa? Kalau dari aku pribadi sih sebetulnya gak nyangka ya bisa lolos KBMI gitu. Soalnya kan gini, pernah ikut lomba tapi belum pernah sampai lolos ke nasional dan dapat istilahnya uang pendanaan atau uang pengembangan usaha sebanyak itu gitu ya. Gak nyangka banget, dan memang kita goalsnya juga tujuannya bukan itu ya. Itu kita nggak terlalu menuju ke sana sih sebetulnya, tidak terlalu menuju uang gitu. Cuman ya luar biasanya gitu, nggak nyangka banget gitu, senangnya luar biasa, alhamdulillah. Sampai itu orang tua juga, wah ternyata kamu lolos segitunya, jangan sampai lolos nasional gitu. Ya nggak nyangka aja gitu sampai bisa seperti ini gitu. Jadi ada peningkatan level diri lah gitu, dari yang dulu ke sekarang tuh, oh ternyata aku bisa berkembang sampai sini gitu. Itu sih yang ngebuat aku wah gitu, nggak nyangka bisa lolos gitu ya. Syukur alhamdulillah. Kalau dari aku juga speechless sih awalnya, speechless, nggak nyangka sih, lebih ke mungkin serius ini lolos gitu. Are you kidding me? Karena ya udah, karena emang pas proses pembuatan juga ya udah jalanin aja gitu, ngalir aja gitu. Udah apa ya, makanya pas ada pengumuman terus ini yakin serius gitu sih gitu, masa sih. Dan apa sampai ya, sekarang juga masih gak nyangka. padahal udah habis gitu. Gue udah habis.
Ya luar biasa, senang, alhamdulillah. Bener tadi yang kata Teh mau dibilang, jadi apa ya, lebih menghargai diri sendiri sih. Jadi tidak meng-underestimate diri sendiri, karena yang tadinya apa ya, ibaratnya kepercayaan dirinya cuma 5%, naik jadi 90% gitu misalnya. Jadi apa ya, lebih menghargai diri sendiri, terus lebih apa ya, Terus ingin berkembang lah. nah terus Jadi ingin berkembang, ketagihan gitu. ketagihan untuk lebih baik lagi gitu. Iya, gitu. Itulah untungnya ketika kita lolos gitu, misalnya dalam hal apapun, misalnya kita juara apa, dari situ kita dari Memicu kita gitu. memicu kita tuh buat terus berkembang seperti itu. Oke. Aduh, gak terasa banget ya pada sore hari ini kita kelas studying session bersama anggota Kopa Unsil Berprestasi. Terima kasih saya ucapkan kepada teteh-teteh yang udah hadir. Sama-sama. Semoga sukses terus. Amin. Dan bisa lebih mengembangkan usaha-usaha bisnis lainnya, Amin. khususnya di tim order ini. Amin. Baik, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.